Shalom Bapak Ibu, saya percaya malam ini, sore ini saudara mengalami sukacita, amin. Ya. Bolehkah dengan senyum, jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan begini, damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita, kendati pun keluarga pasti masih dalam kondisi duka, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Kalau saya bertanya ke Bapak Ibu, seberapa sering saudara membaca Mazmur 23, saya yakin sebagian di antara saudara akan menjawab, jangankan membaca, menghafal pun so di luar kepala. Luar kepala entah dia ingat atau dia lupa. Mazmur 23 adalah hal yang biasa dibaca. Tapi tahukah saudara, ketika justru kita sering membaca ini dan menganggap biasa sudah membaca, acap kali kita kehilangan makna-makna penting di balik luar biasanya syair ini. Saya lupa baca di mana, tapi saya masih mengingat kisah tentang dibacakannya Mazmur ini di satu gedung pertunjukan. Dan yang membacanya adalah seorang narator yang sangat hebat, pintar membaca puisi, lalu dia mendaraskan Mazmur ini. Di ruangan itu banyak orang yang hadir, tidak terkecuali pun beberapa tokoh besar. Tapi yang menarik perhatian si pembaca puisi ini adalah ada seorang laki-laki, baju hitam, dan ada kolar di dalam. Mungkin pastor dia berpikir, atau pendeta Protestan, mungkin dia lebih berpikir begitu. Lalu ketika dia mulai mendaraskan Mazmur 23 ini, dia baca, itu suasana sunyi Bapak Ibu, sepi. Dan ketika dia sampai pada kalimat, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, orang langsung berdiri dan bertepuk tangan. Karena memang dia punya kemampuan menarasikan bacaannya, termasuk puisi-puisi sejenis ini. Kalau Mazmur itu termasuk kitab puisi. Wow, itu orang sangat lama sekali. Berdiri dan bertepuk tangan, ramai sekali. Lalu ketika sudah duduk, yang baca tadi penasaran banget dengan sang pendeta atau pastor itu. Lalu dia meliriknya dan berkata, malam ini kita kedatangan tamu, dan saya ingin beliau tampil ke depan, karena pasti sangat tahu tentang Mazmur ini. Tidak bermaksud menguji, Pak Pendeta, bolehkah ke depan? Dia ngomong begitu. Bolehkah Pak Pendeta mendaraskan Mazmur ini tanpa membacanya? Waduh, ini shock bang, wow. Wah, orang mulai nengok-nengok dan berdiri. Dan benar, dengan rendah hati beliau berdiri ke depan, mengambil mic. Dia berdiri sangat santai dan bebas, tidak buka Alkitab. Karena memang Mazmur ini sangat dihafal luar biasa. Dan dia mulai berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku terus panjang banget, sampai selesai di bagian, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama Bapak Ibu, suasana sunyi. Sekian detik, gak ada yang tepuk tangan. Masuk ke menit pertama, gak ada yang tepuk tangan. Di menit kedua, mulai ada yang berdiri. Bukan tepuk tangan, mengambil sapu tangan dan mulai. Lalu saya baca ilustrasi itu bagus banget, ditulis begini. Si narator tadi yang undang ini, banyak yang nangis. Cuma baca biasa, tapi banyak yang nangis. Lalu dia menggandeng pendeta itu dan berkata, Bapak Ibu, malam ini terbukti satu hal. Saya sangat mengenal Mazmur ini. Tapi pendeta ini sangat mengenal gembalanya. Saudara tangkap maksud saya. Dia boleh menguasai Mazmur ini sebagai narator yang baik, pembaca puisi yang hebat. Sang pendeta ini baca biasa,
Tapi dia tahu siapa gembala yang ditulis di sini. Dan orang bertepuk tangan dengan hebat. Saya memulai khotbah ini sengaja pada kisah ini. Untuk meyakini dari mimbar ini. Bahwa engkau dan aku tidak hanya mengenal Mazmur ini. Saya percaya saudara dan saya mengenal siapa gembalanya. Tanpa pengenalan pada gembalanya, kekuatan Mazmur ini hilang. Engkau mesti punya kedekatan yang luar biasa untuk dapat power ketika membaca Mazmur ini. Karena Mazmur ini mengandung kekuatan saat Daud berefleksi pada perjalanan hidupnya dan dia berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Saya mau berbagi saudara tentang Mazmur 23 ini. Bagaimana si raja ini yang sangat tahu siapa gembala itu dan dia mengarang tulisan ini. Kalau Bapak Ibu periksa ada hal yang menarik. Awal dibuka dengan Tuhan adalah gembalaku. Bagian tengah dan terus hingga bagian akhir, saudara akan menemukan juga Tuhan di situ dengan menggunakan kata ganti orang ketiga ya, dia dan engkau. Kedua dan ketiga, dia dan engkau, tapi tetap menyebut nama Tuhan. Di bagian akhir Mazmur ini, dia juga menyebut nama Tuhan dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tahukah saudara, ini tidak pernah kebetulan. Seakan Daud mau bilang begini, di awal, di tengah, di akhir, ada Tuhan. Di perjalanan awalnya, dalam karir yang luar biasa ketika masih muda belia, diambil Samuel dan diurapi jadi raja. Dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Di perjalanan yang tidak mudah, dikejar Saul luar biasa, di kondisi yang wow begitu luar biasa hebat dia alami, dia sebut ada Tuhan di situ. Sampai kemudian di tangan Batsheba bagian akhir, ketika dia mau tutup mata pun dia berseru, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau katakan hal pertama, Daud bikin pengakuan yang menarik. Bahwa entah di awal hidupku, di perjalanannya atau sampai di akhir, selalu ada Tuhan yang memulai, menemani dan juga mengakhiri. Mazmur ini punya makna penting luar biasa pada poin ini. Yang kedua Bapak Ibu, tidak kalah penting juga saya terkejut memeriksa ulang. Dulunya saya anggap biasa tapi sekarang saya mengaguminya. Ternyata saudara, Mazmur ini dibagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama disebut warna putih, bagian kedua disebut warna hitam. Warna putih itu disebut dengan sukacita dan damai sejahtera, warna hitam itu disebut dengan pergumulan dan persoalan hidup. Warna putih atau damai sejahtera itu diwakili dengan membaringkan aku di padang berumput hijau, menyegarkan jiwaku, bla 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 dan seterusnya. Tetapi dia juga menyebut warna yang lain, warna hitam, warna pergumulan. Diwakili dengan the valley of the shadow of death. Lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Dia bicara tentang musuh, dia bicara tentang ketakutan. Lalu menariknya, dalam warna putih, di suasana sukacita, di oleh air yang tenang, di rumput yang hijau, dia sebut bukan dia yang berbaring, tapi Tuhan yang baringkan, Tuhan yang sediakan. Seakan dia mau mengatakan sambil mengangkat tangan, di warna terang, di warna sukacita, ada Tuhan. Saudara tangkap? Di berbagai hal yang menyenangkan, di suasana yang menyukacitakan, di tidak kekurangan aku, di situ ada Tuhan. Lalu ketika dia bicara soal musuh yang luar biasa, tapi dia sebut gadamu dan tongkatmu. Ketika dia bicara tentang Sheol, dunia orang mati, atau Hades dalam bahasa Yunani. Saudara, kalau bicara Hades, bicara Sheol, orang Ibrani paling takut, orang Yahudi paling takut. Mengapa? Karena kata Sheol itu bukan dunia orang mati. Orang aja yang terjemahkan. Sheol itu berarti suatu tempat entah di mana. Makanya mereka takut. Sheol itu sesuatu yang tak tergapai. Tanda tanya besar di mana itu kita nggak tahu.
Dan dia bilang begitu, gadamu dan tongkatmu. Seakan dia mau bilang begini juga, di warna hitam, di kekelaman, di berbagai hal yang tidak menyenangkan, masih ada Tuhan. Secara tidak langsung, Daud mau bilang di Mazmur ini, ada dua warna kehidupan. Entah itu saya senang atau saya susah, di dua warna itu tetap ada Tuhan. Amin. Wow, kalau saudara lihat, wow, ini sesuatu yang dahsyat. Mazmur ini mengandung pengajaran yang sangat hebat tentang pengakuan di berbagai warna hidup pun dia tahu ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang mendampingi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau Bapak Ibu baca di masa sekarang, itu kurang berharga. Tapi kalau saudara membaca di masa Daud, dengan mata yang berbeda, Bapak Ibu akan menemukan, gak sembarang arti membaringkan aku. Binatang domba ini adalah kategori memama biak. Untuk sebut rumput hijau, saya kalau baca Mazmur itu senyum geli karena hijau. Adakah rumput hijau di sana? Adakah Bapak Ibu yang sudah bolak-balik ke Israel tuh untuk lihat hijau itu, wow, dahsyat dan puji Tuhan di sana kan? Yang ada kan kekuningan dan rada kecoklatan, tapi itu dinikmati luar biasa kan di sana. Tapi ketika bilang rumput hijau Bapak Ibu, lalu dibilang membaringkan, itu nilainya luar biasa. Kenapa? Karena yang baringkan itu bukan domba baring sendiri. Daud bilang, ia membaringkan aku. Saya penasaran, ku cari referensi tentang gembala dengan fungsi membaringkan domba. Ternyata Bapak Ibu, domba itu pemama biak. Dan kalau dia sudah keasikan makan, dia tidak akan berhenti. Dia akan cokodi di kemanapun sampai dia puas makan. Di kondisi itu, ketika tahu bahwa dombanya sudah kenyang, maka gembala akan dengan sengaja, dengarkan ya, akan dengan sengaja kasih paksa supaya dia roboh. Ketika dia roboh, dikasih baring. Ketika dia baring, dielus-elus perutnya supaya dia mulai tenang. Supaya dia gak kemana-mana, dibiarkan tenang. Saudara tahu, ketika dia mulai tenang secara psikis rupanya, dia mulai mengajak otot perutnya sendiri untuk mulai mompah. Apa yang masuk tadi, keluar dari sini, kong dia kunyah ulang. Disitulah baru dia dapat nutrisi dari rumput hijau itu. Di saat dia kemana-mana dia nggak dapat. Tapi sang gembala tahu, bukan itu yang kau cari. Bukan soal kenyangmu, tapi soal nutrisi yang kau dapat. Maka dia dipaksa untuk membaring. Makanya Daud nggak bilang, aku berbaring di padang rumput. Kagak, dia bilang Tuhan baringkan aku. Dengan sengaja. Kenapa? Karena kau kemana-mana, engkau tidak menikmati berkat-Ku. Atau kalau Bapak Ibu lihat, membimbing aku ke air yang tenang, pada kalimat yang menarik perhatian saya, piala aku penuh melimpah. Ada banyak referensi tentang piala, tapi umumnya beberapa penafsir menyebut tentang tempat minum. Tempat minum itu apa ya? Bukan loyang, apa DP nama baskom, apa bahasa Indonesianya? Pokoknya yang lumayan gede. Dan Bapak Ibu tahu, dorang kalau minum ke siang rata-rata air itu domba. Tidak akan maksimal maruku begini. Biasa rata-rata air untuk jilat itu air dan minum. Dan ketika bicara tentang air di wilayah sana, untuk bisa bikin penuh itu sesuatu yang dahsyat. Karena itu daerah kering. Berarti paling banyak separuh atau sepertiga terisi di baskom yang besar itu. Kalau memang jauh dari air yang tenang. Lalu bagaimana domba minum? Gembala akan buka bajunya Bapak Ibu. Setelah tinggal bagian dalam, saja dia yang menempel di dia. Dia akan melangkahkan kaki dan masuk ke dalam baskom. Lalu dia akan melipat tangan dan mulai menurunkan badannya. Dengan sengaja
sampai tenggelam, supaya air itu naik di baskom, kong domba minum. Ketika Daud tulis ini, dia mau bikin pengakuan bahwa pemeliharaan Tuhan terlihat justru bukan karena kelimpahan, tapi di saat tak berdaya aku dan aku kekurangan, Dia hadir mencukupkan kebutuhanku. Maka ketika bicara soal pengalaman imannya tentang Tuhan, dia berani dengan tegas mengatakan, di perjalanan awal, di tengah hidup, hingga di akhir, di warna cerah ataupun di kesesakan, selalu ada Tuhan. Kekuatan Mazmur itu dahsyat Bapak Ibu ya. Ketika membaca, wow. Dan hanya orang yang kenal dombanya yang bisa tulis ini kan. Gembalanya yang bisa tulis. Ya Daud sangat kenal gembalanya. Dia sangat luar biasa sehingga dia berani tulis ini. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Saya tadi sore Ibu Reni telepon. Gak mudah ya Bapak Ibu. Ini GPIB, ketika jenazah sudah tidak ada di rumah, jenis ibadah pun bukan ibadah penghiburan lagi, tapi disebut dengan ibadah pengucapan syukur. Ini ada Pak Pendeta Sompotan yang sangat tahu tentang unsur-unsur liturgi ini. Itu udah gitu kita, mau apapun udah bukan penghiburan, sudah ibadah pengucapan syukur. Mau keluarga sedang berduka kah, apapun, pokoknya tata ibadah itu bilang itu pengucapan syukur. Gak mudah loh Bapak Ibu, baru 40 hari mau bikin pengucapan syukur. Up and down bahasa tadi di telepon. Gak mudah, loneliness, kesepian dan rasa kehilangan. Wow, engkau tidak bisa menghadapinya. Itu pergumulan yang besar. Membayangkan, maaf Ibu ya, rumah yang kita tahu ada seseorang yang harusnya di situ dan tidak ada. Membayangkan tentang kepala keluarga, Rafael dengan kebanggaannya pada seorang ayah, enggak mudah. Itu persoalan yang besar. Tapi kalau hari ini keluarga ini berani undang saudara dan saya untuk berkumpul menopang mereka, mengangkat mesbah dan bilang syukur kepada Tuhan. Saya yakin di balik kepedihan yang belum selesai ini, keluarga mau bilang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tak peduli di warna apapun hidupku sedang aku jalani. Amin. Gak mudah. Tapi orang Kristen diajak ke sisi situ. Di warna kelamun engkau harus berani berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah hilang penderitaan? Belum. Sudah hilang dukanya? Belum. Tapi Tuhan juga masih di sini kok. Pengucapan syukur ini adalah pengakuan keluarga. Di jatuh bangun mereka ada Tuhan yang mendampingi. Kalau di Manado itu mulai dari 3 malam, lalu 40 hari, ingatkan saya, baru 1 tahun. Habis itu 1 tahun seboleh lepas baju hitam. Kalau keluarga yang belum masih mungkin bukan lingkaran terdekat, 40 hari seboleh lepas. Kalau diundang di mana DP nama bukan ibadah pengucapan syukur, tapi ibadah 40 hari. 40 hari apa? Meninggalnya. Now, kita berkumpul di sini bukan mengenang kematian. Kita berkumpul di sini untuk bikin pengakuan. Di lembah kekelaman, keluarga tahu 40 hari yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Karena Tuhan masih mendampingi. Pengucapan syukur adalah pengakuan Sang Gembala tidak meninggalkan keluarga ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya senang karena Daud selalu membuat ia membaringkan aku, ia begini, gadanya ini. Bapak Ibu perhatikan, itu kata aktif menunjuk pada siapa? Tuhan yang bikin, bukan aku. Bukan aku yang berbaring, tapi Tuhan yang baringkan. Seakan mau mengatakan begini, bukan soal apa yang aku alami ketika aku terbaring,
Tapi persoalan penting soal siapa yang kasih baring. Bukan soal keadaanku terbaring. Bukan soal keadaan saya di warna putih atau warna hitam, bukan. Tapi soal ada siapa di situ, di sekitar itu. Maka hal kedua saya mau ajak keluarga. Di tengah tidak mudahnya menghadapi ini, saya mau ajak keluarga, mohon rubah fokus. Bukan soal apa yang aku alami di bawah, yaitu rasa kehilangan, warna hitam, duka cita. Bukan soal apa yang aku alami, tapi soal apa yang Tuhan buat dari atas. Dan pengkhotbah bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yeremia bilang, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Maka yang saya mau percaya, walaupun aku mengalami ini, bukan soal apa yang aku alami, tapi apa yang Tuhan buat, yaitu kebaikan dan damai sejahtera. Ketika keluarga berani dan mampu ubah fokus itu, maka di duka sekalipun, pemuliaan kepada Sang Gembala Agung tetap terjadi. Karena apa yang Tuhan kerjakan. 2 tahun, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu tahu, 2 tahun. Almarhum bolak-balik ya, cuci darah, kalau nggak salah via telepon itu. Saudara tidak akan, Bapak Ibu, ya cuma sekitar 4-5 tahun, saya merawat kakakku, atau saya merawat istriku, atau suamiku. Oh no. Kita punya perspektif baru, puji Tuhan. 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Aku diberi kesempatan bersama-sama. Perspektifnya berubah. Bukan soal apa yang aku alami, tapi apa yang Tuhan buat. Dan bagi saya, 2 tahun yang beliau telepon saya tadi, saya sebut itu sebagai quality time yang Tuhan anugerahkan. Oh, dan itu sesuatu yang dahsyat. Sangat tiba-tiba. No, menurut Tuhan tidak. 2 tahun adalah sesuatu yang besar yang Tuhan anugerahkan. Kita ubah perspektifnya karena kita tahu Sang Gembala sedang berkarya. Pada Bapak Ibu, di tangan itu kita buat. Terakhir, saya tidak tahu apa yang dirasakan karena tidak ngobrol lama dengan Rafael, tapi Ibu Reni. Kira-kira bagaimana sekarang, bagaimana mau menjelanjutkan kehidupan, saya nggak tahu proses beliau berdua ini. Bapak Ibu pernah kenal Niccolo Paganini. Dia seorang komposer abad 19, tapi juga seorang pemain biola. Aku baca salah satu kisah yang menarik di dia. Dia pernah loh bikin konser di depan. Saya mau tutup ya renungan ini dengan ilustrasi ini. Bikin konser. Dia dari awal sampai pertengahan mainnya bagus. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Entah prepare-nya kurang baik soal tools dan alat-alat atau apapun yang disiapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di pertengahan ketika dia sedang main, satu senar putus. Dan dia terkejut. Tapi dia mulai sadar, harus profesional, dia tetap main. Saya baca lagi ternyata senar yang kedua juga putus. Itu biola tuh berapa senar ya? 4 ya? Sampai tinggal 1 senar dan orang udah mulai bicara. Karena ini orang hebat loh, tapi kok bisa nggak prepare banget. Jadi orang mulai kayak ofu, seterusnya, udah mulai rame. Mencemooh, tahu nggak yang dibuat oleh Paganini? Saya ternyata begitu ya, orang profesional kalau main. Dia nggak ganti alat loh. Dia tetap tenang walaupun ketahuan, kegelisahannya terlihat katanya. Dan dia tetap bermain dengan satu senar tersisa. Tahu nggak? Cemoohan itu semakin hebat. Tapi di beberapa menit kemudian, suara cemoohan berubah menjadi decak kagum yang luar biasa. Hingga dia tuntaskan permainan itu dan orang memberikan tepuk tangan. Saya nggak tahu apakah ini berhubungan tidak dengan kehidupan saudara di tengah duka siapapun saudara atau pergumulanmu. Saya mau bilang begini, tidak peduli ada berapa senar kehidupanmu yang tersisa. Yang sisa itu mainkanlah. Mainkanlah.
biar Sang Gembala memberimu ketenangan, hikmat untuk mengolah yang sisa itu, menjalani hingga akhir, dan engkau berani berkata, aku keluar sebagai pemenang. Saya nggak tahu jumlah senar yang ibu miliki bersama Rafael, saya nggak tahu. Tapi aku tahu pasti ada Tuhan. Ada Tuhan untuk perjalanan yang sudah pincang ini. Ada Tuhan hingga keluar sebagai pemenang. Maaf, tidak bermaksud mengorek luka keluarga 40 hari yang lalu. Waktu Daud tulis ini, ayat 6 dia nggak rasa. Waktu Daud tulis ini ayat 6 nggak berarti loh Bapak Ibu. Tapi waktu saya baca sekarang, saya yakin ayat 6 Daud sudah mengecapnya. 2 tahun, maaf. Beliau nggak tahu ayat ini. Ayat 6, keluarga nggak tahu. Terutama Bapak Ceko Rompis, nggak tahu. 40 hari yang lalu, saat dipanggil, sayalah yang cemburu. Karena saya hanya mengkhotbahkannya. Tapi almarhum sudah mengecapnya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu saya ngomong baru akan. Tapi almarhum dan aku sudah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya pengucapan syukur ini jadi kekuatan bagi keluarga. Haleluya. Amin.